Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan pruning daun pada bonsai kelapa hijau media air ini, teman-teman. Sebelumnya sudah kita lakukan program pembentukan daun mini atau kecil yang sudah kita lakukan proses demi prosesnya ya di video-video sebelumnya, dan kita akan melakukan pruning atau pembuangan bonsai kelapa daunnya, maksudnya daun bonsai kelapa yang meninggi dan memanjang itu. Simak sampai selesai untuk penjelasannya, dan ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia bonsai kelapa hijau. Bonsai kelapa hijau dengan media air yang sebelumnya sudah kita lakukan program pembentukan daun mini atau daun kecil teman-teman. Setelah kita lakukan proses demi proses, dan ini dia hasilnya. Dan kali ini kita akan melakukan pruning atau pembuangan daun yang daunnya gede ya, panjang dan semacam ini. Kita akan membuangnya dan kita akan memperlihatkan betapa alhamdulillahnya berhasil daun bonsai kelapa hijau ini sudah terlihat lebih kecil teman-teman. Dan langsung saja kita lakukan prosesnya. Kita akan memotongnya semuanya, daun-daun yang meninggi dan memanjang ini yang sebelumnya sudah kita lakukan proses demi proses hingga terbentuk semacam ini, dan kita akan memotongnya hingga tersisa nanti daun yang kecil saja teman-teman. Kita akan memotong 3 daun yang meninggi dan memanjang ini, dan kita akan memperlihatkan betapa berhasilnya ya, alhamdulillahnya bahwasanya daun bonsai kelapa hijau ini sudah mulai mengecil teman-teman. Dan kita juga akan merapikan juga supaya lebih terlihat rapi, lebih bersih, lebih enak untuk kita nikmati tentunya. Kita akan memotong, setelah kita melakukan pemotongan ya untuk daun-daunnya, kita akan membersihkan, maksudnya membersihkan pelepahnya sampai tak tersisa, sampai benar-benar bersih di bonggolnya teman-teman. Tetap dengan hati-hatian tentunya, fokus tentunya, supaya pada saat proses pembersihan pembuangan sisa pelepah ini tidak sampai melukai tunas yang di bagian dalam, tidak sampai terpotong tunas di bagian dalamnya, supaya tidak mati tentunya teman-teman semuanya ya. Kita sayat-sayat sedikit dan kita potong semuanya sampai ke pangkal pelepah, dan supaya bonggolnya ini bersih teman-teman. Untuk diketahui kita bersama ya, untuk kita ketahui bersama, agak sedikit belibet nggak apa-apa lah. Untuk video ini sebelumnya proses demi prosesnya, maksudnya ini sudah kita upload, sudah kita sajikan di video-video saya sebelumnya. Silahkan lihat teman-teman semuanya sampai alhamdulillah detik ini daun bonsai kelapa ini sudah mulai kecil teman-teman. Sebelumnya karakter kelapa hijau ini memang gampang sekali meninggi, pelepahnya itu memanjang dan daunnya juga memanjang. Dan setelah kita lakukan proses demi proses tanpa pangkas ekstrim teman-teman, ingat, tanpa pangkas ekstrim, dan alhamdulillah tunas yang tumbuh, daun yang tumbuh itu tidak meninggi dan tidak memanjang lagi teman-teman. Dan
Alhamdulillah ya, ini ada 2 daun yang mulai mengecil. Daun yang kedua ini sedikit lebih panjang, nggak apa-apa, tapi daun yang kedua ini sudah terlihat kecil. Mudah-mudahan kelanjutannya ke depannya akan lebih kecil lagi. Yang pasti yang harus kita lakukan sayatan-sayatan rutin untuk membuang tapis penutup tunas. Kali ini kita tidak melakukan proses sayatan terlebih dahulu teman-teman semuanya. Ini sebenarnya untuk tunas itu sudah mulai tumbuh sedikit panjang, tapi berhubung untuk tunasnya pelepahnya itu masih putih. Setelah kita lakukan proses pemotongan atau pruning daun sampai ke pangkal pelepah, ternyata di bonggolnya, setelah kita bersihkan bonggolnya, ternyata untuk pelepah daun yang masih tersisa ini pelepahnya masih sangat putih teman-teman. Seperti biasanya ya, kalau kita melakukan proses pembersihan pelepah, pembersihan bonggol, sisa pelepah atau daun yang masih ada yang sebelumnya tertutup oleh pelepah daun yang lain pasti masih putih dan masih rentan sekali untuk patah. Jadi kita tidak melakukan pembersihan atau penyayatan di tunas yang baru tumbuh, cuma kita lakukan proses penyayatan di tunas yang sedikit besar ini. Kita lakukan sedikit penyayatan, tapi tunas yang bertumbuh ini tidak kita lakukan proses penyayatan. Dikhawatirkan akan patah, kena angin juga biasanya ada sedikit tekanan saja itu akan mudah sekali patah teman-teman. Jadi cuma kita lakukan proses pembersihan atau penyayatan, membuang tapis selaput tunas itu cuma di daun yang satu ini saja teman-teman. Nanti setelah kurang lebih 1 minggu kita lihat perkembangannya. Kalau tunasnya sudah mulai terlihat hijau, untuk pelepahnya sudah terlihat lebih hijau, lebih kuat, kita baru akan melakukan proses pembersihan tapis, pembuangan tapis untuk supaya tunas yang sudah ada ini tidak tumbuh meninggi dan memanjang lagi teman-teman. Demikian, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan sedikit penjelasan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Dan apabila ada saran, kritikan, masukan dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga masih membutuhkan masukan-masukan, kritikan dan sesuatu untuk membangun channel ini dalam membuat video-video selanjutnya ya, supaya lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih ada perkembangan dalam membuat video-video selanjutnya. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan dan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya tentunya teman-teman. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk supportnya selama ini teman-teman YouTuber semuanya dan teman-teman pebonsai kelapa dimanapun Anda berada. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.